Assalamualaikum, salam Nusantara. Belum lama ini saya berjumpa dengan sahabat lama yang mengeluhkan tentang masalah rumah tangganya, lebih tepatnya adalah masalah perekonomian. Usut punya usut, dari cerita itu saya menangkap masalah ekonominya adalah karena terjebak hutang online. Lalu diperparah lagi dengan terlibat pinjol. Nah, sebetulnya ini adalah masalah yang sayangnya menjadi masalah umum di masyarakat kita saat ini ya. Ini menurut saya adalah fenomena. Belum lama juga, kebetulan saya mengurus beberapa kasus perceraian di pengadilan negeri. Ketika rehat berbincang-bincang dengan beberapa pegawai PN, ternyata kasus perceraian di Indonesia termasuk di daerah saya saat ini cukup meningkat sangat tajam. Akar permasalahannya ya macam-macam, ada KDRT, ada perselingkuhan, tapi paling besar adalah masalah ekonomi, di mana masalah ekonomi rata-rata karena terjebak dengan pinjol dan adalah judi online. Nah, di sini saya ingin menyoroti bagaimana kaitan antara pinjol dan judi online. Tidak bisa kita pungkiri sejak 2008 ketika krisis ekonomi melanda Eropa, walaupun efeknya tidak langsung terasa di Indonesia, tapi sejak itulah kita tertatih-tatih ya, negara kita ya, siapapun presidennya kita cukup tertatih-tatih. Beberapa terobosan ekonomi oleh ahli-ahli dan ahli-ahli keuangan dan menteri-menteri di bidang itu cukup bisa membuat negara kita masih stabil ya, walaupun tidak bisa dihindari juga nilai tukar mata uang rupiah kita ini terus merosot terhadap dolar. Dampaknya apa ke masyarakat? Tentu dampaknya adalah kesulitan ekonomi, di mana biaya hidup makin tinggi sementara UMR gaji itu cuman meningkatnya sedikit sekali gitu ya. Apalagi bagi kalangan bawah dan kalangan menengah yang tingkat bawah gitu kan. Karena kalangan menengah pun ada terbagi dalam 3 kelompok lagi, yaitu kalangan menengah atas, kalangan menengah yang tengah, dan kalangan menengah yang bawah. Nah, kalangan menengah yang bawah inilah yang paling banyak gitu kan. Mereka rentan sekali, adalah kalangan menengah yang sangat rentan, yang mereka ada di garis perbatasan antara menengah ke bawah dengan kemiskinan. Itu mereka sebenarnya ada di garis batas itu. Jadi inilah yang jumlah yang paling besar gitu kan. Jadi tidak bisa kita ngelihat kalau orang punya motor baru, motor bagus, mobil bagus, rumahnya tipe 45 itu sudah menengah. Sebetulnya itu masih rawan ya, karena apa? Karena kelas menengah bawah kita ini dibangun dengan sistem pinjaman gitu kan, yang disebut kredit gitu, kredit bunga bank segala macam. Nah, berapa tahun belakangan ini, entah tepatnya kapan ya, tapi kok rasanya mulai muncul ya di sekitar kita ini pinjaman-pinjaman online yang begitu murah dan mudah gitu ya, sangat menggoda itu bagi orang-orang yang sedang punya masalah keuangan. Bahkan orang yang sebenarnya tidak punya masalah keuangan pun jadi iseng gitu loh, iseng nyoba-nyoba gitu. Ada itu beberapa seperti itu yang baru di lingkaran saya aja ya, dan memang kita temukan di masyarakat banyak gitu. Sadar nggak sadar akhirnya mereka justru terjebak oleh riba, oleh bunga yang nampaknya ringan tapi terus menjerat itu, lalu mencari jalan keluar paling instan. Apa itu? Pinjol. Tidak lama setelah maaf, bukan pinjol tapi judi online, judi slot gitu kan. Jadi tidak lama setelah maraknya pinjol ini, yang aplikasinya sangat masif iklannya di semua media sosial, dari YouTube, dari Facebook, Instagram, itu masif sekali ya. Saya merasa kok ini gejala yang aneh gitu kan, seperti ada yang mengatur gitu. Tiba-tiba kok dari berbagai aplikasi, berbagai platform ini kok tiba-tiba banyak sekali marak iklan-iklan pinjaman online yang seakan ringan tapi menjebak itu. Di sini saya tidak bicara soal dosa riba dulu ya, karena saya bukan ustadz gitu kan. Tapi sudah jelas ya hukumnya riba itu apa. Kemudian tidak lama setelah maraknya aplikasi-aplikasi pinjol-pinjol yang bermunculan itu, muncullah judi slot. Judi slot yang
tiba-tiba juga polanya sama seperti pola kemunculannya aplikasi-aplikasi pinjol gitu. Jadi apa ini? Jadi seperti masyarakat ini yang tidak berpikir jauh, berpikirnya cuma instan aja. Mereka berpikir, oh, kesulitan ekonomi kita tangani dengan pinjol. Dapat pinjaman, memang uangnya masuk ke rekening, memang uangnya ada, nyata uangnya ada. Tapi kan bunganya terus, mereka terjebak oleh bunganya itu, mereka terikat gitu. Ya. Bagaimana keluar dari ikatan itu, keluar dari jebakan pinjaman ini yang nggak lunas-lunas malah bunganya naik terus? Ya, ditawarkan jalan keluarnya adalah judi, judi online. Mudah sekali. Jadi sekarang tidak perlu ke tempat judi, tidak perlu diam-diam ke tempat perkumpulan orang main judi, diam-diam di tengah kampung apa di rumah kosong gitu, nggak perlu gitu. Semua udah muncul di handphone, dipegang dengan tinggal mainkan. Saya aja nggak tahu, saya kira teman-teman itu main game online rupanya judi slot. Parah kan itu. Bahkan anggota DPR pun ada yang keciduk di tengah sidang itu sedang main judi online. Dan setelah kita teliti sedikit, datanya cukup parah ya, karena disinyalir menurut data dari PPATK ada 2,76 juta pemain judi online. Wow, banyak sekali ya. Dan besar uang yang dipertaruhkan oleh para penjudi itu. Kan bermain judi itu kan kita nyetor duit dulu kan. Nah, total dari 2.706 orang itu adalah di atas 100 triliun uang yang dikumpulkan dari keluarga-keluarga miskin, dari keluarga-keluarga menengah ke bawah itu tadi, dikumpulkan semua, dihimpun, itu totalnya 100 triliun yang dipertaruhkan. Dan yang kembali ke mereka, ya kita tahu tidak ada orang yang kaya dari judi online, ya kan. Kalau ada sebutkan satu, siapa? Kalau ada pun itu paling flexing ya. Pemerintah sendiri melalui OJK, datanya di tahun 2023 ini, itu memang ada aplikasi yang resmi gitu kan. Nah, kalau kita kembali ke pinjol, di pinjol sendiri sudah ada lebih dari 400 sampai 1000 aplikasi pinjol ilegal yang di-banned oleh pemerintah. Tapi muncul lagi itu 2002, 2003 muncul lagi sekitar 173 aplikasi pinjol ilegal tahun 2003. Artinya apa? Artinya mereka dihapus oleh pemerintah. Mereka bikin lagi dengan logo baru, dengan nama baru, tapi polanya sama gitu kan. Dihapus lagi, mereka bikin lagi gitu kan. Jadi tim cyber pemerintah ini juga kesulitan, saya rasa ya, kewalahan karena mereka melawan kekuatan yang luar biasa ini. Nah, kenapa ini saya bahas di sini? Karena dari sini jelas polanya adalah untuk merusak masyarakat bawah, masyarakat Indonesia yang ekonominya lemah dan barangkali pengetahuannya dan kesabarannya juga kurang ya, karena masalah ekonomi itu tadi. Dan rasanya ini adalah pola yang sedang dimainkan gitu. Ini perang ini sebenarnya. Dari mana kekuatan sebesar itu sampai pemerintah kewalahan itu kan? Bagaimana kekuatan besar ini berusaha merusak masyarakat bawah Indonesia yang mana itu adalah bagian terbesar dari masyarakat kita saat ini. Bagaimana mereka dibuat susah, yang sudah susah dibikin jadi lebih susah lagi, sehingga tidak bisa ikut dalam membangun negara, dalam membangun masyarakat, malah masyarakatnya hancur, tuh kan. Perceraian di mana-mana, jadi banyak anak-anak yang kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, harus berpisah gitu kan. Ini hal yang sangat memprihatinkan dan mungkin nanti akan kita bahas lebih dalam lagi dan semoga menjadi bahan pemikiran kita masing-masing. Lalu solusinya apa? Solusinya adalah dari masyarakat itu sendiri, bahwa yakinilah bahwa tidak ada orang yang kaya dari judi, tidak ada. Kalau ada ya tolong kasih tahu saya gitu ya. Ada juga itu kan pelaku judi yang sudah alhamdulillah tobat. Dia adalah manajer judi di Kamboja itu, yang orang Indonesia. Nah, sekarang udah hijrah jadi ustadz, alhamdulillah gitu. Tapi kalau dari saya sendiri melihat ini adalah situasi yang berkaitan dengan geopolitik, di mana
tujuannya untuk melemahkan fondasi dasar Indonesia, bangsa Indonesia, yaitu masyarakatnya. Jadi masyarakatnya terus dilemahkan. Saran terbaik saya adalah kita dari awal untuk bisa selamat dari judi online, ya jangan main judi online. Dan untuk tidak main judi online, untuk tidak tertarik judi online, ya kita harus menjauhi yang namanya pinjaman, terutama pinjaman online, baik yang ilegal maupun yang legal, sama aja itu, sama aja, mau legal mau ilegal sama aja itu, tetap tetap penjerat gitu. Bagaimana sikap yang harus kita ambil kalau begitu? Kita bersabar dan bekerja. Satu hal yang mulai ditinggalkan ajaran-ajaran orang tua lama adalah menabung. Menabung seperti pepatah Melayu, sikit-sikit lama-lama menjadi bukit. Sabar aja, jangan banyak tergoda dengan kemewahan dunia gitu. Kalau kita sabar nanti juga bisa kita raih kok gitu ya. Begitu, semoga bisa menjadi bahan pemikiran dan masukan yang berarti. Wassalam.